Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, tadi ada yang bertanya kepada saya seusai saya misi pengajian di SMK Al Jabar, pimpinan Haji Deden Sirojudin SPDI. Saya dapat chat dari salah satu siswanya yang tadi mungkin mendengarkan ceramah saya. Pertanyaannya begini, Pak, mana yang harus diikuti? Saya maunya tamat SMK ini mau ke Politeknik. Sementara ayah saya maunya saya masuk ke pondok pesantren tempat nenek saya di Jawa Barat. Rupanya pondoknya ini masih ada hubungan keluarga. Ketika saya tanya nenek atau bukan, rupanya masih pernah nenek katanya, artinya bukan nenek kandung istilahnya ya. Begini, saya ingin ingatkan, ini kan sekaligus jawaban ini juga kepada orang tua. Untuk orang tua, nanti saya jawab pada pertanyaan anak, karena video ini nanti akan saya berikan. Kita kan sering menemukan antara keinginan anak dengan keinginan orang tua. Orang tua berbeda keinginannya dengan anak. Mana yang harus diikuti? Kadang-kadang kan begitu kan? Oke, nasihat saya kepada orang tua dulu. Pertama, boleh orang tua mendesain anaknya jadi apapun. Jadi presiden boleh, jadi kiai boleh, jadi teknokrat boleh, jadi arsitektur boleh, jadi apapun boleh. Yang satu tidak boleh, ketika kita bercita-cita menjadikan anak yang melanggar hukum agama, misalnya jadi pedagang narkoba, menjadi PSK, menjadi perampok nomor wahid, tak boleh. Jadi orang tua boleh-boleh saja, tapi kata kuncinya anak harus mampu. Itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul, anak wajib berbakti pada orang tua. Kalau anak tidak ada kemampuan, jangan dipaksakan. Malah orang tua zolim lagi kalau memaksakan anak. Contoh, anak dipaksa pula hafal Al-Quran, sementara daya hafalannya, daya ingatnya rendah. Jangan dipaksakan, walaupun niatnya baik. Kalau anak tidak mampu, justru orang tua dosa. Ya, seperti itu. Jadi, boleh bercita-cita jadi apapun anak kita, syaratnya jangan bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, anak mampu. Itu. Oleh karena itu, ketika orang tua ingin jadi apa anak saya, mestinya digiring dari SD. Harus fokus dia. Contoh, ingin anak kita misalnya jadi kiai, ya sekolah agama, masukkan TPQ, ya kemudian masukkan pesantren. Jadi anak tuh jangan diberi kesempatan ada pilihan, sehingga dia fokus. Ini misalnya bercita-cita ingin anak menjadi kiai, menjadi ustadz, disekolahkan pula di SMK. Ya bukan berarti tidak boleh, tapi itu akibatnya anak menemukan pengalaman lain, akhirnya tidak satu jurusan. Maka yang banyak disebut salju, salah jurusan. Ini nasihat saya kepada orang tua, ya, kata kuncinya tidak bertentangan dengan agama dan anak mampu. Oke, kepada anak. Karena ini sebenarnya anak yang bertanya, Pak, mana yang harus saya ikuti? Orang tua atau keinginan saya? Ya, maka dapat saya jelaskan begini. Begini sayang, keinginan orang tuamu baik karena menginginkan anaknya masuk pesantren. Keinginan orang tuamu juga baik, katanya supaya tidak putus silaturahim dengan nenek moyangnya yang ada di kampung halaman. Karena maklumlah katanya merantau ke Batam 25 tahun jarang pulang, ya supaya erat lagi. Itu kan baik, karena menjalin silaturahim adalah kebaikan. Nah, tapi dengan catatan dirimu sanggup apa tidak? Gitu ya. Kalau dirimu sanggup masuk pondok pesantren itu kan minimal ya adalah niat, adalah yang suka, adalah kira-kira masuklah walaupun tidak 100%. Intinya dirimu tidak membenci pondok pesantren, dirimu suka dengan ilmu agama walaupun tidak cinta. Kan beda suka dengan cinta, artinya cocok.
walaupun tidak cinta. Mungkin dirimu cintanya politeknik misalnya kan, dengan pondok pesantren atau masuk pelajaran agama, suka saja, tidak benci, atau masuk, artinya bisa ngaji, bisa menerima ilmu itu, ya. Nah, maka saran saya kepada kalian yang bertanya, kalau perintah orang tuamu baik, kalau keinginan orang tuamu baik, ya, dan dirimu mampu, ikuti apa kata orang tua. Kenapa? Taat dengan orang tua itu sayang, baik. Taat dengan orang tua itu adalah kebaikan. Taat dengan orang tua itu adalah pintu surga. Taat dengan orang tua itu adalah jalan sukses. Walaupun kau mau cita-cita apapun, tidak apa-apa. Ikuti saja kata orang tua. Misalnya kau mau masuk politeknik, apa cita-citanya? Saya ingin menjadi arsitektur. Nanti kalau sudah alumni pondok pesantren, kan bisa juga belajar sambil jalan. Itu yang disebut otodidak. Artinya ketaatan dengan orang tua itu jauh lebih baik daripada kita memaksakan ego sendiri. Dengan catatannya, dirimu sanggup, dirimu mampu, dirimu bisa mengimbangi. Tidak harus juara sayang di kelas nanti. Di pesantren itu dirimu tidak harus menjadi juara, dirimu tidak harus diumumkan menjadi yang terbaik. Tak penting. Yang penting kau taati ayahmu, taati ibumu, pelajaran itu bisa ngimbangi. Insya Allah ada hikmahnya nak, karena tidak ada satupun ibu ingin mencelakakanmu, tidak ada satupun ayah ingin mencelakakanmu. Ayah adalah yang terbaik untukmu, ya. Tapi kalau dirimu tak sanggup sama sekali, ya, dirimu memang otakmu tak mungkin, ya, ngomong baik-baik dengan mak, dengan bapak, minta maaf pun akan aku taat, tidak taat dengan dirimu ayah. Bukan aku tidak mematuhi dirimu mama, tapi aku tak sanggup. Mungkin duniaku ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kemampuanku ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan seperti yang ibu dan bapak harapkan. Sujud di kakinya minta maaf. Insya Allah ayah paham kok. Insya Allah ibu tidak marah. Yang penting cara ngomongnya jelas, konkret, taat, menentang apa yang diinginkan orang tua. Bukan wujud tidak bakti, tapi tidak mampu. Jelas ya? Oleh karena itu saya simpulkan kepada orang tua, jangan memaksakan keinginannya sendiri, jangan egois demi ambisi orang tua tapi anak tidak mampu. Boleh bercita-cita apapun, yang penting tidak bertentangan dengan agama dan anak mampu. Pada anak, kalau memang keinginan orang tuamu baik secara hukum agama, baik menurut kebanyakan orang, dirimu mampu nak, dirimu mampu mengimbangi, ikuti ayah ibu. Tak usah terlalu pertimbangkan masa depanmu bagaimana, karena ketaatan kepada orang tua itu bagian dari jalan menuju sukses. Tapi kalau dirimu tidak sanggup sayang, daripada mengecewakan ayahmu, daripada mengecewakan ibumu, nanti ibumu sudah habis-habisan bayar ini, bayar itu, beli tiket ini, beli tiket itu, seragam semua sudah diberikan, ternyata dirimu di pondok pesantren hanya sekedar mengikuti keinginan orang tua, belajar tidak mau, pelajaran tadi ikuti, akhirnya kau dikeluarkan dari sekolah, kan lebih tersiksa lagi ayahmu, lebih menderita lagi ayahmu. Lebih baik ngomong baik-baik saja, minta maaf ayah, bukan aku tidak taat, daripada engkau habis-habisan toh nanti akan keluar. Itu caranya ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.